ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak yang tak mungkin untuk kita menghingganya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Kita haturkan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang termulia, junjungan yang agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan keimanan dan ketakwaanlah Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan untuk kita di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan nikmat-nikmat tersebut, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keimanan yang wajib untuk kita yakini adalah beriman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, merekalah yang beriman kepada perkara yang gaib. Maka dari keimanan dan yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah adalah mereka meyakini akan suatu peristiwa yang besar, kejadian yang maha dahsyat, peristiwa yang dikenal oleh kaum muslimin dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara ini merupakan kejadian yang hak, perkara yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkannya di dalam hadits-haditsnya yang sahihah, di mana Allah Subhanahu wa taala
mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra artinya perjalanan malam, di mana Allah telah memperjalan malamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Al-Mi'raj adalah perjalanan naik ke atas langit dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga keadaannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar dan terjaga, dengan raga dan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya, tidak dalam keadaan tertidur ataukah mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan akan keluar biasaan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan peristiwa yang biasa. Seandainya hal tersebut hanya terjadi melalui mimpi, maka tentunya hal tersebut bukanlah sesuatu yang besar. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalan malamkan hambanya dalam keadaan sadar dan terjaga dengan raga dan ruhnya, maka ini menunjukkan hal tersebut merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam peristiwa ini, melalui peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah mewahyukan kepada beliau dengan wahyu-wahyunya. Di antaranya pada peristiwa itu adalah kewajiban solat 5 waktu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau adalah nabi yang termulia, dan umat Islam adalah umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini juga dijadikan sebagai hiburan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya dimaklumi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan hati beliau. Hingga di tahun tersebut dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, di tahun tersebut istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, meninggal dunia. Maka bersedih hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi di tahun yang sama, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang menolong dakwah Rasulullah, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan orang-orang musyrikin Quraisy, juga meninggal di tahun yang sama. Dan pada tahun itu pula, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, mengajak manusia kepada Islam, tapi apa yang didapati oleh Nabi kita? Beliau ditolak. Tidak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau harus dilempari dengan batu hingga berdarah keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengusapnya dengan sabar. Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang sangat memilukan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam
mengisra mi'rajkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan bagi beliau, seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, sekiranya penduduk bumi menghinakan engkau, sekiranya penghuni bumi tidak memuliakan engkau, maka kami dan para malaikat, kami penduduk langit, semuanya memuliakan dan menghormati engkau. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan hal yang demikian kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, lihat bagaimana sambutan para malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang, ketika dinaikkan ke atas langit. Kita melihat bagaimana sambutan malaikat yang luar biasa. Dan beliau ketika Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat yang termulia di atas langit, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dengan mengendarai burak yang kecepatannya sekejap mata. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat 5 waktu kepada umat Islam, dan itu langsung Allah perintahkan kepada nabinya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan solat itu. Kalau syariat-syariat yang lain, entah itu syariat zakat, puasa maupun haji dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan syariatkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun salat, maka dia kewajiban yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka jamaah sekalian, mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita akan keagungan salat yang kita harus agungkan di dalam hati-hati kita, yang harus kita agungkan dan kita laksanakan dengan lisan dan jawarih, amalan anggota badan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa Isra dan Mi'raj telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan satu surat khusus yang disebut dengan suratul Isra, surat perjalanan malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis, para ulama mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj mencapai derajat mutawatir, banyak diriwayatkan oleh para sahabat, dan tidak mungkin mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta di dalam masalah tersebut, sehingga tidak ada yang bisa mendustakannya kecuali orang-orang zindiq dan orang-orang munafik. Bahkan telah dinukil ijma para ulama akan keyakinan hal tersebut, kejadian hal tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnul Qayyim, bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh kalau kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, mungkin dianggap sebagai suatu peristiwa yang di luar nalar, di luar akal pikiran manusia. Bagaimana mungkin perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang ketika itu perjalanan harus ditempuh selama 1 bulan, namun Nabi kita Muhammad SAW hanya menempuhnya dalam beberapa saat saja. Bahkan lebih menakjubkan lagi, Nabi di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, kemudian pulang ke rumahnya sebelum waktu subuh tiba. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga menurut sebagian orang hal tersebut tidak masuk akal. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut kepada manusia, kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mau membenarkan Rasulullah. Mereka tidak mau menerima cerita tersebut. Mereka dustakan, bahkan mereka tertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jamaah sekalian, sebahagian kaum muslimin yang masih kurang imannya juga ikut tidak membenarkan peristiwa itu tatkala itu.
dan orang yang pertama membenarkan Rasulullah, sahabat pertama yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala orang musyrik datang kepada Abu Bakar seraya mengolok-olok mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kawanmu Muhammad telah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa dia datang dari Masjidil Aqsa yang mana ia diberangkatkan ke atas langit, kemudian pulang ke tempat ini hanya dalam waktu 1 malam saja. Apakah engkau masih mempercayai kawanmu tersebut?" Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Na'am, inni la usaddiquh fima huwa ab'adu min dhalik." Tentu aku mempercayainya, kata Abu Bakar. Bahkan aku akan percayai beliau kalau kejadiannya lebih hebat lagi daripada itu. Subhanallah. Maka semenjak itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari oleh Nabi SAW dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, artinya orang yang sangat jujur dan orang yang sangat membenarkan agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari peristiwa yang agung ini tentunya kita bisa memetik pelajaran dan hikmah darinya. Di antaranya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa, yang kejadiannya tidak hanya berkaitan dengan alam bumi, akan tetapi juga berkaitan dengan langit dan bumi. Kejadian yang sangat luar biasa yang tak mungkin terjadi setelahnya. Kejadian yang maha hebat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ulama juga menyebutkan dari pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita wajib membenarkan Rasulullah SAW dan kita jadikan hal tersebut sebagai akidah keimanan yang diimani oleh kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali mereka-mereka yang punya sifat kemunafikan dan sifat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita akan dapati pembahasan Isra dan Mi'raj terdapat di dalam kutubul aqidah, kitab-kitab aqidah disebutkan oleh Imam Tahawi di dalam kitabnya aqidah, dalam akidahnya Aqidatut Tahawiyah, dan juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, disebutkan juga oleh para ulama yang lain di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dari peristiwa ini kita bisa melihat mukjizat besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu para jamaah menunjukkan akan kebenaran risalah beliau, menunjukkan akan kebenaran nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah betul-betul nabi dan rasul Allah yang membawa risalah, ajaran dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian pula dari peristiwa ini para ulama mengatakan kita diajari untuk lebih mengedepankan pendekatan iman daripada akal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akal kita gunakan untuk memahami dalil, bukan untuk mengotak-atik dalil. Kenapa jamaah sekalian? Sebab akal kita masih terbatas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan para jamaah sekalian, kalau kita melihat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidaklah bertentangan dengan akal sehat. Karena akal sehat akan mengatakan Allah mampu atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu akan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka terjadilah ia. Kalaulah jamaah sekalian di hari ini,
Di hari ini manusia bisa menciptakan alat-alat transportasi, bahkan ada katanya jet yang bisa menyamai dan mengalahkan kecepatan suara. Manusia saja mampu untuk membuat yang demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bisa dikatakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran betapa agung dan mulianya solat jamaah sekalian, di mana Allah mensyariatkan solat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini mengharuskan bagi kita untuk mengagungkan dan memuliakan solat. Tidak ada kewajiban yang lebih utama di dalam Islam melebihi kewajiban solat para jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hafidhu ala salawat, jagalah solat-solat kalian, jagalah solat-solat kalian, wassalatil wusta, jagalah solat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyuk kepadanya. Man hafadha alaiha kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaga solatnya, maka Allah berjanji akan memasukkan ia ke dalam surga. Man hafadha alaiha, barang siapa yang menjaga solat, maka Allah akan memberikan cahaya untuknya, burhan, dan akan diselamatkan pada hari kiamat. Namun siapa yang tidak menjaga solatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, dan tidak diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf wa Haman. Dan dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Na'udzubillahi min dalik. Maka muliakan solat, agungkan solat, tegakkan solat di dalam hati-hati kita, di lisan-lisan kita, di amalan anggota badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir pada khutbah yang kedua ini, kita pun mengingat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pelajaran akidah yang sangat berharga. Pelajaran akidah yang sangat berharga yang pada hari ini banyak di antara kaum muslimin yang terkadang masih tidak memahami dan kurang meyakini akan akidah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj, para ulama menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Allah berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, dan ini aqidatu ahli sunnati wal jamaah, akidah kaum muslimin mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di semua tempat, tapi Allah berada di atas langit. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lebih dari 2000 dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Adapun yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Adapun zatnya Allah, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas sana, tinggi dan berada di atas singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Allah juga mengatakan, Amintum man fis sama, tidakkah kalian percaya dengan Allah yang ada di atas langit? Nabi bersabda, Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaannya Allah
Allah yang ada di atas langit, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Lebih jelas lagi jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala an, ketika seorang budaknya Muawiyah radhiyallahu anhu melakukan suatu kesalahan, kemudian ditampar oleh Muawiyah hingga beliau pun menyesal dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Datangkan budakmu itu kepadaku." Maka Rasulullah bertanya kepadanya dengan dua pertanyaan. Rasulullah mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Kemudian Rasulullah menyusul pertanyaan kedua, "Man ana?" Siapa saya? Maka budak wanita itu mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Rasulullah bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Maka ini menunjukkan bahagian dari keimanan kita kepada Allah, meyakini dan mempercayai, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah istiwa di atas singgasananya, di atas arsy-Nya, dan ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita semua bisa mengambil pelajaran darinya, menambah ilmu dari kita, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dapat berbahagia tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.